وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mun wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahabah wal karamah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat al hayya'i minhum amut khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila Syekh kutubil maqam Sayyid Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila Sayyid Syekh Muhammad ibn Abi Karim As-Saman al-Madani summa ila khalifati Syekhina wa Jaddina Maulana Muhammad Arsyadina Amdah Karam Tayang summa ila Syekh Abdul Samad Al-Panibadi summa ila Ustadzina Ahmad Hamid Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa asalihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahu bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin habdal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa sirril fatihah. Ya kana sakinah siratan ladzina an'amta alaihim ya Allah ya Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, ketahui olehmu bahwa makrifat akan wujud Allah Ta'ala yang wajib, yang wajibul wujud, yang esa, yang tiada baginya sekutu, yang tiada baginya seumpama, yang tiada baginya seumpama sesuatu daripada yang baharu ini, yaitu diketahui akan dia makrifat akan wujud Allah yang wajib al-wujud itu dengan 7 martabat. Ini nang memandang seperti ini adalah bicara akan yang membicarakan oleh orang ahli sufi yang muhakkikin, yang arifin, artinya mereka-mereka yang sudah yakin lah pengenalannya terhadap Allah, maka dengan cara membuat 7 martabat lah. Bukan Allah yang bermartabat lah supaya dipahami. Allah tidak bermartabat, tapi pandangan mereka. Bermartabat Allah itu berarti kayak manusia caranya. Nah, itu perlu kita pahami. Jadi kita akan membaca nih martabat 7 lah. Nang ini ada dibahas di kitab Tauhid martabat nih. Dalam kitab diantaranya At-Tijanu Dirari lah. Padahal kitab itu di bawah Kifatul Awam. Di dalam Kifatul Awam kada ada dibahas ini. Nah, nang Suluhil Qadim mungkin ada di sini bicaranya. Nah, jadi kita mudah-mudahan memang kita kada pernah kayak inilah mendengar nih kan.
Mun kada di kitab-kitab nang seperti ini kada ada. Nah, martabat ini bubuhan nang di mata pura tuh bubuhan arwah guru Sukri, nah, guru Muas, nang bahas tauhid. Nah, ya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dulu pernah mengikuti ini pengajian 6 bulan sekali, Syekh Rahimuddin dari Banten. Jadi beliau itu datang 6 bulan sekali, pengajiannya di Gatut situ. Nah, jadi guru-guru hadir berataan termasuk Ustaz Jalil. Kitabnya Barikul Anwar fi Syahri Sirril Anwar. Fi Syahri Sirril Anwar. Itu yang dikarang oleh Yusuf Makassari yang beliau murid Al-Bantani. Ya. Jadi nama ajar ini Bang Juriat Al-Bantani Rahimuddin. Beliau kuliah di Mesir dan bininya orang kandangan lah yang titelnya sudah doktor di Mesir. Jadi ada dangsanak di Gatut sudah. Alhamdulillah. Maka martabat yang pertama itu martabat ahadiyah ngarannya. Dan dinamakan pula akan martabat Allah ta'ayyun. Bahasa kita belum ada lagi. Belum berbentuk, masih di dalam ilmu Allah. Kisah Allah aja nih, kisah Allah aja. Nih, mereka cara memandangnya nih orang-orang nang muhakkikin, arifinnya seperti itulah. Untuk mentahqiqkan ma'rifah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan martabatul itlaq semata-mata. Itlaqtornya semata-mata, kada ada yang lain pembicaraannya. Dan dinamakan pula martabat jatul bahas. Jat yang dibahas oleh mereka al-muhaqqiqin al-arifin tadi. Nah, jadi kita ini membaca kisah mereka, mudah-mudahan kita dapat berkah. Dan ini fardu kifayah aja, kada wajib lah. Fardu kifayah supaya kita jangan bingung. Fardu kifayah aja. Karena berapa banyak yang belum tahu tentang ini. Kalau ada belajar ilmu tauhid. Nah, jadi fardu kifayah aja, kada wajib. Ini bagi mereka yang muhakkikin tadi yang sudah tahqiq ma'rifahnya kepada Allah sesuai dengan tarikatnya. Yaitu ibarat daripada keadaan semata-mata wujud zat Allah Subhanahu wa taala yang esa, yakni memandang ia dengan hatinya akan semata-mata wujud zat Allah taala dengan tiada iktibar sifat dan asmanya dan af'alnya. Nah, kenapa ya gitu? Karena belum muncul lagi, masih di dalam ilmu Allah. Jadi kada ada lagi berbicara tentang itu. Itu ada tapi di dalam ilmu Allah. Sudah ada tapi di dalam ilmu Allah. Semata-mata wujud zat Allah Ta'ala dengan tiada iktibar sifatnya dan asmanya dan af'alnya. Sekira-kira gaib ia dengan memandang Allah Ta'ala itu daripada segala alam hingga gaib ia daripada dirinya. Artinya pana di dalam sifat Allah. Nah, jenang pana-pana ini kan kita kan bingung, ya Allah, lain pana di darat tuh, lain tuh orang pana juga. Arti pana itu bahasa kita ini dicabut sifat basariah kita ini, diandak Allah sifat ketuhanan, sehingga kita diberikan rasa pengenalan kepada Allah, rasa atau rasa. Ya, jadi kada ada rasa kita lagi. Tapi ini karena berkat tarikat tadi, amaliyah yang banyak tadi. Ada kita ini kan masih merasa kita, ya kada, merasa banyak beramal, merasa banyak berzikir, merasa banyak berbuat kebajikan. Itu kita akui aja sebagai manusia. Nah, karena memang kita belum sampai ke sana lagi. Merasa banyak berduit rasa terjamin. Ya kan sadar kita manusiawi itu. Itu pasti sudah rasa itu ada kita. Nah, mereka ini bukan itu. Nang dirasa mereka anugerah Allah. Kada sini anugerah tuh semua. Anugerah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita ingin mencapai ke sana. Mudah-mudahan diberi anugerah seperti itu. Maka tiada ia ingat di dalam hatinya itu hanya Allah Ta'ala juga. Dan hasil martabat ini dengan membimbangkan martabat ma'rifah wujud Allah yang esa dan membanyakkan zikrullah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, uzkurullaha zikran katsira. Sebut oleh kamu akan Allah Ta'ala itu dengan sebutan yang banyak. Nah, mereka tuh ada berhitung lagi karena hati dan nafas mereka selalu berzikir. Nah, jadi disebutkan dalam kitab, kita nang awam ini seorang-orangnya 300 kali berzikir dalam 24 jam. Kalau nang mereka masuk tarikat, ada nang 6.000, ada nang 12.000. Itu bilangan itu untuk melatih sebenarnya. Nah, karena kita nah hanyar ini kada awal langsung. Mun kayak guru sakumpul 24.000 zikirnya. Nah, kita berapa kawan? Itu aja. 100 kah, 200 kah? Kada dipaksa. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, surah An-Nisa 103. Artinya maka sebut olehmu akan Allah Ta'ala itu padahal kamu hal keadaan berdiri dan kamu hal keadaan berduduk dan kamu hal keadaan berbaring. Artinya ada lepas kita ini aturannya kalau menurut perintah Allah. Makanya boleh sambil berjalan hati namain dah. Nah, makanya Nabi itu sampai dikatakan majnun oleh orang-orang musyrik. Surah Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'a dzikra yaqulu innahu la majnun dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi aja bedakan orang kayak itu. Mun kita berjalan membuat tasbih banyak ujuk-ujuk ada juga tuh bayar. Hanya berobat pulang sekali itu aja. Dulunya kan ada pembuat pada tasbih. Nah itu ujiannya. Padahal biar aja orang madahkan apa? Nabi Pak sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Jangan tahu kita sedang gila, sedang rindu dengan Allah. Nah di sini ada hadisnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiruz zikrallah hatta yaqulu majnun, ujar Rasulullah. Artinya banyakkan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga mengata kebanyakan manusia bagi kamu bahwa kamu tuh gila. Nah jelas kalau hadisnya. Jadi mun ada orang mengetirat orang yang buat tasbih, berarti orang itu tuh wahini, ya kah? Karena dulu ada madhakan gila, madhakan Nabi gila. Bila ada mengetirat orang yang pina model membuat tasbih, berzikir macam-macam, ada nang itu, berarti juriat yang dulu tuh orang itu. Nang madhakan gila itu maksudnya lah. Nah, sudah ada contoh dahulu, Quran dan hadis. Dan lagi sabda Nabi sallam, uzkurullah hatta yaqulul munafiqun innakum muraun. Artinya sebut oleh kamu akan zikrullah padahal membanyakkan akan dia hingga mengata oleh orang-orang munafik bahwa kamu itu adalah riya. Macam-macam ya orang mengatakan ujian bagi yang menuju Allah. Jadi mun kawa kita ni nang sudah tuhan-tuhannya nah. Buat tempat di rumah tuh berzikir ya kan? Buat di rumah. Makanya dalam Al-Qur'an tuh sebut kalau apa tuh? Ij'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah kamu tuh ada kiblat, tempat khalwat. Itu kan riwayatnya apa? Cerita Nabi Musa waktu dikejar. Nah, jadi ada di rumah tuh kiblat atau tempat khalwat khusus untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan karena inilah menyuruh Syekh kita Said Muhammad Saman Al-Madani akan muridnya membanyakan zikrullah dengan katanya, Allah, Allah ya akhi. Murin nasa yaqulu la ilaha illallah sigaran wa kibaran wa hariman wa rijalan wa syubbanan wa syuyukhan wa ajhir kalimat at-tauhidi wa la alaika qaulu man qala bal yakunu fi jadika at-taraqi. Artinya kata si Saman sebut maksudnya Allah, Allah. Makanya dia tarikat Saman tuh ada kalau kalimat Allah, Allah tuh berapa? 66 kah? Zikirnya 166, hu-nya tuh nang di sini. An Allah 66, hu-nya 7 berapa? Ya. Masih dibatasi kan tarikat itu ya. Artinya masih sedikit kalau dibanding nang perintah Allahnya. Artinya tahapan-tahapan awal kan. Tapi istiqamah pagi kan menggawinya atau sore. Yang penting kita ada tarikat. Kalau Quran itu paling abdal tarikat. Cuma kada kebertaan Qurannya lah. Kada kebertaan. Itu paling abdal tarikat. Karena semua sumber berita-berita perintah-perintahnya sumbernya Al-Quran. Membanyakan mengata la ilaha illallah. Sama ada kanak-kanak Jarsidin disuruh anak-anak kecil atau besar dan perempuan dan laki-laki dan orang tua. Dan jahirkan olehmu akan kalimat tauhid itu. Nyaring. Banyaring sih. Kita nah nyaring banyaring karena untuk jaka ibarat itu memantau batu nang karas. Hati kita nang keras. Kaswah. Summa qasat qulubukum. Ada dalam Al-Quran kalau lebih keras daripada batu yang besar. Jadi untuk memecah batu yang besar tuh dengan batu yang besar. Kalau kalam harus dengan zikir yang nyaring itu maknanya. Tapi kalau sudah jadi kena hanya zikir kimit. Jadi la ilaha illallah dipukul. Nah, ada teorinya itulah teorinya. Dan jahirkan olehmu akan kalimat tauhid itu kepada orang banyak. Artinya diajak bersama-sama berzikir. Kita di sini ada di apa? Itu ada guru ahli tarikat. Itu ada 40 tarikat. Di mana di di Masjid Ulen apa ya? Masjid Ulen. Seberang Al-Fah itu ada masjid masuk dalam apa ngarannya. Situ ada pesantren khusus ahli tarikat. Kami dulu pernah ke situan Padarul lah. Bailangun Sidin. Jadi ada 40 tarikat. Latihannya setiap Ramadan. Setiap Ramadan sebulan latihan itu. Dan jangan engkau hiraukan perkataan orang yang mengata dengan kecelaan akan dikau. Biar aja macam-macam orang-orang yang mati kata Bapak. Memang seperti itu Nabi aja bilang orang gila. Tetapi adalah di dalam yang demikian itu, di dalam demikian itu apa? Membanyakan zikir itu menaikkan martabatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membanyakan zikir itu untuk mengangkat derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Syed Mustafa Al-Bakri rahmatullah,
wa'lam anna aqrabat tariqi ilallah ta'ala az-zikru fa inna ahla dzikri hum ahlullah wa khassatuh wa hum julasa'uhu ta'ala wa umana'uhu ala asrarih haju bijalika rutbatas sabaq. Artinya ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih hampir segala jalan kepada ma'rifah Allah itu yaitu adalah berzikir kepada Allah. Ada jalan lain? Nah. Maka karena bahwa orang yang ahli zikir itu adalah menjadi keluarga Allah. Ahlullah. Menjadi keluarga Allah. Arti keluarga itu orang yang tidak terpisah hatinya menyebut nama Allah. Itu orang mendekat dengan Allah. Bila hatinya tuh selalu ingat itu dekat, lebih dekat daripada leher dan darahnya. Urat leher dan darah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada kamu daripada urat leher dan darah. Nah, itu surah Qaf ayat 16. Allah menyatakan seperti itu. Makanya dibawa dengan nahnu, wa nahnu aqrabu ilaihi. Di sini kan terlibat malaikat. Nang didekatinya siapa? Roh kita, bukan jasad. Jasad kita ini kan apa aja. Siapa nama urusi roh siapa? Ya malaikat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu rahasia. Pada sudah dicari. Itu yang dekat. Karena roh itu yang memungsikan kita. Karena di sini ada pembicaraan itulah. Dan orang yang tertentu hampir kepadanya Allah. Dan mereka itulah orang yang duduk hampir kepada Allah Ta'ala. Kinayah, bahasa duduk itulah. Mun kita duduk kan pasti bergandengan, ya kan? Dalam Al-Quran apa? Waskuruni askurkum, yalah. Waskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Nah itu dalilnya. Ingatlah olehmu akan daku, kata Allah. Aku pasti ingat kepada engkau. Berarti kan terpisah. Bila kita ingat oleh Allah pasti ada pisah. Karena Allah selalu memberikan ingat dalam kita sehingga kita kawa ingat. Kawan Allah. Wala takfur, jangan kufur terhadap nikmat Allah. Kalau kita kada berzikir berarti kufur nikmat kita. Kada menggunakan nikmat yang diberi Allah. Dan adalah martabat mereka itu martabat segala orang yang dipercayai oleh Allah Ta'ala, rahasianya Allah. Nah kalau dipercayai oleh Allah, rahasianya Allah berarti ilmu laduni. Padahal menghimpunkan mereka itu akan segala martabat yang terdahulu daripada orang yang banyak. Dan martabat yang kedua itu martabat al-wahidah. Dan dinamakan pula martabat ta'ayun. Ta'ayun awal. Tapi ta'ayun awal ini masih di dalam ilmu Allah. Ada keluar lagi. Dan dinamakan pula akan hakikat al-Muhammadiyah, yaitu ibarat daripada ilmu Allah Ta'ala dengan wujud zatnya dan segala sifatnya dan segala yang mewujud atas jalan perhimpunan dengan tiada bijak, setengahnya itu dengan setengahnya. Ini masih di dalam ilmu Allah. Jadi kada kau dibijakan. Masih di dalam ilmu Allah, masih kadim. Nah. Cuma cerita di dalam ilmu Allah seperti itu sudah ada. Martabat yang ketiga martabat al-wahidiyah. Namanya dan dinamakan pula akan hakikat al-insaniyah. Itu ibarat daripada ilmu Allah Ta'ala dengan zatnya dan segala sifatnya dan segala makhluk atas jalan
perceraiannya dan jalan perbedaannya setengahnya dengan setengahnya. Tapi ini masih di dalam ilmu Allah. Perbedaan kita, perceraian kita sudah ada di dalam ilmu Allah, belum keluar lagi. Sudah ada itu. Maka adalah segala martabat yang tiga ini dinamakan qadim. Nah, maka arti qadim itu kita paham sudah, bahwa qadim itu terdahulu dan tidak permulaan. Terdahulu tapi tidak ada permulaannya. Itulah zat Allah. Lagi ajali. Ajali apa? Tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada bilang-bilang, semua ada di dalam ilmu Allah. Karena martabat yang ketiga ini yaitu tiada ada yang maujud pada ketika itu melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifatnya juga. Adapun sekalian makhluk pada ketika itu maujud di dalam ilmu Allah Ta'ala juga belum jahir di dalam wujud yang khariji. Yang khariji itu artinya yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Itu khariji artinya. Kalau bijih ini itu di otak. Martabat yang keempat yaitu martabat alamul arwah. Dan dinamakan pula Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibarat daripada keadaan sesuatu yang halus yang semata-mata belum menerima susut dan belum menerima perbedaan. Itu kalau di Al-Qur'an fa ija sawaituhu wa nufikha fihi min ruhi, kata Allah. Kita ketika berumur 4 bulan 10 hari, pada 10 hari itu baru kita ditiupkan roh. Nah, ya Allah. Sebelum itu kita mati. Karena berfungsi lagi kita. Jadi kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Pertama mati dulu. Dari permulaan penciptaan sampai berumur 4 bulan 10 itu mati setelah ditiup roh oleh Allah. Dihembus oleh Allah, hembuskan roh oleh Allah. Baru kita berfungsi, bergerak. Karena 4 bulan suara itu bentuk kita sudah ada. Nah, hidup kita itu hidup yang pertama. Mati sudah pertama tadi. Kemudian hidup kita sampai ke dunia lahir 9 bulan suara, lahir. Hidup terus tuh. Sampai ajal mati yang kedua. Masuk ke kubur, hidup yang kedua. Nah, masuk ke kuburnya hidup yang berkepanjangan. Nang kada baampihat, kada tahu batas sampai kiamat. Ini perlu bekal yang banyak. Maka kita dikubur mandak nih. Nah, hari kiamat kita tahu kita dikubur. Melapah benar, ada banyak sanggup. Nah, maka kematian kita itulah perhinggaan kita untuk mengenal Allah. Kalau sudah mati kada kenal lagi Allah. Jadi mengenal Allah ini di dunia maksudnya. Bila di dunia kada kenal Allah, di akhirat lebih fatal lagi. Wa man kana fi haji a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah. Itu surah Bani Israel ayat berapa yuk? Lupa tamnya. Wa man kana fi haji a'ma, barang siapa tidak kenal Allah, buta mata hatinya, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan lebih sesat hidupnya. Nah, jadi kita mengenal Allah itu di dunia ini ketika mati itu penghinggaan, peampihan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak Al-Quran itu. Jadi agak ringkas kita mengenal Allah ini apa? Perkataan para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita mengenal diri itu kan. Kita kenal diri kita ini kada bisi apa-apa, kada kau apa la haula wala quwata, itu yang kita renungkan, kita hayati apabila beraktivitas. Kalau kawa berarti anugerah dan rahmat Allah dan Tuhan. Itu aja dikatakan. Kuncinya itu aja. Mengenal. Kita ini kan kadang-kadang itunya yang jadi bila merasa hebat, merasa punya ilmu, keingatan seorang terus, ya kan? Banyak harta, keingatan rasa di seorang. Punya ilmu rasa di seorang. Punya kelebihan, itu yang kita ingatkan. Kada ingat ini anugerah Allah. Itu cara mengenal Allah.
Maka nafsu tuh cucuk mengakuinya sesuai dengan keinginannya. Ya kan? Sesuai dengan keinginan nafsu. Padahal kita baca aja anak sembahyang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi martabat yang keempat adalah martabat alamul arwah dan dinamakan pula nur Nabi kita Muhammad SAW. Ibarat daripada keadaan sesuatu yang halus, yang semata-mata, yang belum menerima susun dan belum berbeja setengahnya. Nah, jadi yang pertama diciptakan itu adalah roh Nabi kita. Makanya ketika orang kafir menanyakan, oh Nabi apa roh? Yas'alunaka 'anir ruh. Nabi kata kau menjawab. Turun ayat, "Qulir ruh min amri rabbi," katanya. Ya kata Allah. Jawab ya Muhammad, "Qulir ruh min amri rabbi." Ruh itu urusanku. Penciptaan ruh berbeda dengan penciptaan kita. Penciptaan roh itu di alam amar, di dalam ilmu Allah. Itu perbedaannya. Karena itu rahasia Allah. Ini orang yang jalan nurnya kayak guru sekumpul itu kan jalan nur sih dia. Orang yang jalan tauhid pun akhirnya ke jalan nur juga. Karena yang tidak terpisah dengan zat sifat itu ialah Nabi kita. Makanya bergandeng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Allah menyuruh supaya mengikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum junubakum wallahu. Ya Allah, kada kau mencari aku ini orangnya kadada. Tuh ikuti nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sempurna itu Rasulullah, Allah pasti cinta, Allah pasti mengampuni seluruh dosa. Itu jawabnya. Martabat yang kelima yaitu alamul misal namanya, yaitu ibarat keadaan suatu yang halus, yang tiada menerima susun, yang tiada dapat diceraikan setengahnya dari setengahnya, dan tiada menerima bertambal. Kalau menerima tambah itu berarti kosong, ada yang berlobang. Karena ini masih di dalam ilmu Allah. Nah, itu ada keterangannya di kitab situ, yang bertambah itu ada 284 nota kakinya. Nah, martabat yang keenam yaitu martabat alamul ajsam namanya, yaitu ibarat daripada keadaan suatu yang dipersusun. Nah, ini sudah muncul nih lah, daripada 4 perkara. Ini asar tubuh kita. Asar tubuh kita, martabat yang keenam ini. Apa asal tubuh kita nih? Ya, ini dipersusun daripada yang pertama api. Perjakwat api ini yang penyarikan nih lah panas. Dan angin dan tanah dan air. Yaitu sekalian yang kasar, yang menerima bersusun dan bercerai-cerai setengahnya dengan setengahnya. Dan jadi daripada 4 perkara itu, yaitu batu dan sekalian tumbuh-tumbuhan dan sekalian hayawan dan sekalian manusia dan sekalian jin. Nah, asal kita ruh kalau disebut kalau situ. Nah, dan ruh itu abstrak dalam tubuh kita, makanya rahasia Allah. Orang kadang-kadang potong kaki, potong tangan kadang mati. Tapi kadang-kadang sakit parut bisa meninggal. Nah, jangan kita hendak mengenal Allah, mengenal roh kita aja kita kata kawa. Bila ada di jalurnya. Mengenal sebagian organ kita aja kita kada sanggup melihat.
Ada nang kada tahu kita, nang di luarnya nah. Martabat yang ketujuh yaitu martabat al-jami'ah, yakni martabat yang menghimpunkan sekalian martabat yang 6 dahulu itu, yaitu martabat al-insan. Dan dinamakan pula akan martabat yang ketujuh ini akan martabat at-tajallil akhar, yakni kenyataan zahirnya Allah Ta'ala kemudian sekali. Nah. Dan diketahui pula olehmu bahwasanya adalah martabat yang pertama daripada martabat yang ketujuh itu dinamakan akan dia martabat al-wujud, yakni yaitu martabat semata-mata wujud zat Allah Ta'ala juga, dan belum jahir kenyataan zat Allah Ta'ala itu kepada yang lain daripadanya, dan hanya saja wujud zat Allah Ta'ala dengan semata-mata zatnya juga. Dan dinamakan pula zat Allah Ta'ala pada martabat ini akan martabat gaibul mutlak, karena wujud Allah Ta'ala pada martabat ini gaib daripada akal, kadangkala dicerna oleh akal, dan daripada panca indera, yakni adalah ia wujud Allah pada martabat ini tiada dapat digambarkan keadaannya itu oleh akal, dan tiada didapat akan keadaannya oleh panca indera, yakni tiada dapat dikenal akan zat Allah Ta'ala itu dengan mata dan telinga dan penciuman hidung, dan tiada didapat akan dia dengan dirasa oleh lidah, dan tiada dapat akan dia Allah itu pada pikiran bicara hati, maka didapat akan makrifah itu dengan zikir dan dengan pana daripada sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga pana daripada dirinya hingga sampai kepada makam al-baqabillah. Nah, baqabillah itu apa maksudnya? Kita ini kada berlepasan lagi hati wan Allah. Lain baqa Allah, sifat Allah baqa. Kita itu kada dihilangkan lagi hati ini, ingat terus wan Allah Ta'ala. Berarti baqa. Itu anugerah berkat banyaknya berzikir, bukan karena zikir, anugerah. Adapun martabat yang 6 yang lain daripada martabat yang pertama itu, yaitu dinamakan martabat zuhur, maka adalah martabat al-wahdah, itu zahir ia dengan hakikat Muhammadiyah, dan dinamakan pula akan dia martabat ta'yun awal. Dan adalah martabat wahidiyah itu zahir ia dengan hakikat insaniyah, dan dinamakan akan dia at-ta'yin sani. Dan adalah martabat yang ketiga itu yaitu martabat wajib lagi qadim. Dan adalah martabat yang keempat yang kemudian daripada martabat yang tiga yang qadim ini, yakni alamul arwah, dan martabat alamul misal, dan martabat alam ajsam, dan martabat insan, yaitu telah zahir pada kharij. Dan dinamakan martabat yang empat ini martabat mungkin yang hadis. Dan ketahui olehmu bahwasanya segala alam yang hadis itu ada baginya wujud di dalam 3 tempat. Nah, pertama, wujud ia di dalam martabat ta'yun awal, yakni di dalam kenyataan yang pertama, yaitu martabat wahdah, yakni sabit ia di dalam ilmu Allah Ta'ala yang ijmali secara jumlah. Dan dinamakan wujud di dalam martabat ini akan wujud suluhi dan wujud takdiri, dan dinamakan pula akan dia wujud syu'un, seperti firman Allah Ta'ala kullu yaumin huwa fi syan. Artinya Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap hari ia di dalam memperbuat perbuatannya. Tetapi adalah wujud alam martabat ini yaitu wujud takdiri di dalam ilmu Allah Ta'ala, belum wujud ia di dalam kharij, dan hanya saja alam pada martabat ini adam pada khariji, yakni belum zahir ia di dalam wujud yang khariji, dan semata-mata takdir yang sabit di dalam ilmu Allah Ta'ala juga. Kita baca cepat sajalah, kita mudah-mudahan dapat berkat saja. Kedua, wujud takdiri di dalam martabat ta'yun sani, di dalam kenyataan yang kedua itu martabat wahidiyah, yakni sabit yang di dalam ilmu Allah Ta'ala yang tafsili, dan dinamakan wujud alam pada martabat ini wujud suluhi dan wujud takdiri.
dan dinamakan pula akan dia a'yan sabitah, yakni telah sabit takdir segala alam di dalam ilmu Allah Ta'ala dengan percaraiannya dan dengan perbedaannya, setengahnya akan setengahnya, tetapi belum zahir wujud itu di dalam khariji, masih di dalam ilmu Allah. Dan dari karena inilah kata Syekh Muhammad Fadlullah itu di dalam At-Tuhfah Al-Mursalah, wa'lam annal a'yana as-sabitata ma syammat rahi'atal wujud wa innamaz zahiru ahkamuha wa asaruha. Dan ketahui olehmu bahwasanya a'yan yang sabitah itu tiada mencium akan bau wujud pada kharit, dan hanya saja yang zahir pada kharit itu yaitu segala hukumnya dan segala bekas jua. Ketiga, wujud segala alam ini pada kharit yakni pada zahir, dan dinamakan akan dia wujud tanzizi pula, dan dinamakan pula ayan kharijah, dan dinamakan pula akan dia alam yang hadis, dan dinamakan pula akan dia mungkin yang hadis, dan dinamakan pula akan dia makhluk seperti firman Allah Subhanahu wa taala hadis kudusi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa arafani. Artinya adalah aku seperti perbandaraan yang tersembunyi, maka aku, kata Allah, kasih bahwa aku dikenal oleh hambaku, maka aku jadikan makhluk, maka mengenal ia makhluk tak akan daku, maksudnya Allah cipta nabi kita. Makhluk ini maksudnya nabi kita. Maka dengan nabi kita ini memperkenalkan Allah. Jalurnya dari ilmu hakikat. Mulai ilmu tauhid dulu cara kita menyembah Allah sampai kepada ilmu hakikat. Sampai kah? Sampai lah. Nah, jadi kita mudah-mudahan memang sulit inilah. Sulit logika kita untuk mencerna ini, karena ini kan pandangan mereka yang sudah ahli ma'rifah dibuat di sini. Cuma kita membaca, mudah-mudahan Allah berikan taufik, artinya membukakan pintu hati kita untuk selalu mencintai barang jadi Imam Ghazali. Kita percaya dan senang mencintai, kita termasuk golongan mereka sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, sehingga kita menjadi golongan mereka ahli tarikat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal muhibbin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hayyal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
رب اجعلنا مقيم الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله